Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenal unsur intrinsik cerpen. Pertama, pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra fiksi yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa secara ringkas dan padat. Cerpen biasanya berfokus pada satu tokoh utama, satu konflik, dan satu tema sentral yang disampaikan secara langsung tanpa banyak mengembangkan karakter atau latar yang kompleks. Kedua, ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang cerita pendek, biasanya hanya beberapa halaman. Yang kedua, hanya memiliki satu alur utama, yaitu alur tunggal. Yang ketiga, fokus pada satu tokoh utama dengan sedikit tokoh pendukung. Yang keempat, mengandung konflik dan penyelesaian yang jelas. Yang kelima, mengangkat kejadian sehari-hari atau peristiwa sederhana namun bermakna. Lalu yang terakhir, memiliki pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan. Ketiga, unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema, yaitu gagasan utama atau inti cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan, yaitu karakter dalam cerita dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, alur, yaitu plot, urutan peristiwa seperti awal, tengah, dan akhir. Yang keempat, latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana cerita. Yang kelima, sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Contohnya orang pertama aku dan orang ketiga dia. Lalu yang terakhir, amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Gambar tersebut merupakan ilustrasi unsur intrinsik cerpen, yaitu unsur-unsur yang membangun cerita pendek dari dalam. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Gambar seorang tokoh dengan label Andi Pemberani, yaitu penjelasan tokoh adalah pelaku dalam cerita. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter atau sifat tokoh seperti pemberani, pemalu, egois, dan lain-lain. Dalam ilustrasi ini, tokoh Andi digambarkan sebagai sosok pemberani. Yang kedua, tema. Simbol lampu sebagai ide atau gagasan utama. Penjelasannya, tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar cerita, misalnya tema persahabatan, keberanian, pengorbanan, atau cinta. Yang ketiga, alur atau plot. Buku terbuka yang menunjukkan tahapan, orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Penjelasannya, alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita, biasanya terdiri dari orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal, komplikasi, munculnya konflik atau masalah, klimaks, puncak ketegangan atau masalah, yang terakhir resolusi penyelesaian konflik. Lalu keempat, latar. Jam dan peta. Penjelasannya, latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang melengkapi cerita, misalnya latar sekolah, malam hari, dan dengan suasana menegangkan. Kelima, waktu, yaitu jam dan awan, siang, malam. Penjelasan ini menekankan bahwa waktu dalam cerita bisa pagi, siang, malam, masa lalu, masa kini, atau masa depan. Lalu amanat. Kertas berjudul amanat. Penjelasannya, amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis melalui cerita, biasa berupa nasihat, peringatan, atau ajakan. Yang terakhir, sudut pandang. Kamera video. Sudut pandang adalah posisi narator dalam menyampaikan cerita. Contohnya orang pertama, aku sebagai tokoh utama, dan orang ketiga, serba tahu, dia, mereka. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.